Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buse RSK Nasam, Stambuk 083 2019 0087, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kelembagaan, di mana kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan tercapainya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. North 1990 membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu satu, kelembagaan informal dan kelembagaan formal, di mana kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umum tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lain. Dua, kelembagaan formal. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis. Organisasi versus kelembagaan menurut North 1990. Organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih, maupun stakeholder lainnya. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada 1. Level sosial atau masyarakat, 2. Level kelembagaan formal atau formal institutional environment, 3. Level tata kelola, dan level kontinu. Sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu sangat lama. 2. Level kelembagaan formal. Menurut Williamson 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang lahir umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah. 3. Level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur dalam sebuah komunitas, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1 sampai 10 tahun. 4. Level continue. Perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan intensif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan ini mengikuti harga input produksi. Tantangan dalam menciptakan kelembagaan. Proses perubahan kelembagaan tidak terjadi secara tepat dan tanpa ganjalan. Sebaliknya, meskipun proses perubahan kelembagaan terjadi secara permanen, proses perubahan kelembagaan tersebut perlu liku dan tidak selalu menuju kepada perbaikan efisiensi. Berikut ini tantangan mendasar dalam menciptakan kelembagaan yang efisien. 1. Menyingkirkan aspek-aspek informal dengan halangan formal, artinya masyarakat menilai suatu sistem tersebut adil, kemudian mereka meminjamkan stabilitas informal ke peraturan formal sehingga mengurangi masalah tindakan kolektif. Yang kedua, menciptakan dan merawat kebijakan yang mendukung tercapainya kelembagaan yang efisien. Hal ini merujuk kepada kebutuhan terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengurangi biaya informasi pemilik. Menurut North 1991, interaksi antara institusi dan organisasi yang berkelanjutan merupakan kunci dari perubahan kelembagaan. Dalam ekonomi pasar yang semakin terkonsentrasi, misalnya perubahan kelembagaan dipastikan akan terjadi dalam konteks yang negatif. Pelaku ekonomi kecil yang menguasai pasar akan mendikte aturan main atau kelembagaan melalui serangkaian kesepakatan terbatas yang dibuat di antara mereka sendiri. Jika proses ini terus terjadi tanpa upaya untuk menciptakan hambatan formal dalam wujud regulasi pemerintah, maka perubahan kelembagaan yang terjadi akan merugikan sebagian besar pelaku ekonomi. Dalam konteks ekonomi makro, tentu saja perubahan kelembagaan semacam ini tidak efisien. Tadi yang sempat saya paparkan tentang studi kasus perubahan kelembagaan pada level sosial, kelembagaan formal, tata kelola, dan kontinu.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.